Masih pagi nih, kita ajak kamu wisata ke kebun kurma ya, Fems. Tanaman kurma emang identik tumbuh di Timur Tengah, Fems. Tapi kini udah ada di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Pasuruan salah satunya. Lihat nih, Fems, taman wisata keluarga ini dikelilingi oleh beragam macam jenis kurma. Mulai dari jenis kurma lokal sampai kurma impor Timur Tengah. Semuanya bisa tumbuh subur di perkebunan lokal ini, Fems. Keren ya? Umumnya, tanaman kurma ini bisa berbuah setelah 8-10 tahun ditanam, Fems. Tapi lewat pengembangan kultur jaringan, hanya memakan waktu sekitar 3 tahun aja. Udah bisa tumbuh dan berbuah loh sekarang. Wah, kebetulan nih, Fems. Kita dapat kesempatan untuk petik buah kurma yang udah masuk masa panennya. Asik nih, kesempatannya langka banget, Fems. Sekarang, kita kenalan dengan aneka jenis kurma di sini. Varietas yang pertama adalah jenis kurma Bahre yang berwarna kuning, dan jenis kurma Sultana yang buahnya berwarna merah, Fems. Varietas ini adalah kurma yang awalnya dikembangkan di negara Thailand loh. Nah, karena kondisi geografis Thailand dan Indonesia ini nggak jauh beda, varietas kurma ini bisa dipanen di wilayah Pasuruan, hanya dalam masa tanam 3 tahun. Mantul, Fems! Soal manfaatnya buat kesehatan, ini udah pasti. Kurma muda ini punya manfaat lebih banyak, Fems. Gak cuma lihat kebun kurma aja, di sini juga ada nih jus yang seger. Wah, pas banget nih disajikan saat siang-siang terik nanti ya. Glek-gleknya segernya di tenggorokan nih, Fems. Nih, kenalin nih, jus kurma manis yang mirip dengan minuman tebu. Wets, jus kurma ini adalah jenis kurma muda, alias kurma yang tidak langsung disantap ya. Nah, kayak gini wujud aslinya. Konsep taman wisata kebun kurma ini seluas hampir 10 hektar, Fems. Punya beberapa spot wahana bermain buat segala macam usia. Kalau bosan memandangi pohon kurma dari bawah kebun, kamu bisa banget tuh ngayuh sepeda udara yang punya panjang rangkaian 150 meter dengan ketinggian 10 meter. Sambil dikayuh sepedanya, sambil lihat yang hijau-hijau dari atas ketinggian. Dan bisa bikin mood kamu up loh, Fems. Healing, Fems, healing! Kalau ngayuh sepeda di atas udara ini terlalu ekstrim, masih ada nih satu referensi buat kamu untuk keliling kebun kurma di sini, Fems. Pakai ATV. Makin seru nih kalau mainnya rame-rame. Nyusurin hamparan kebun kurma yang lagi tumbuh unyu-unyunya, kamu bisa banget tuh, Fems, habisin sore kamu bersama keluarga. Asik ya? Kalau masih punya stok kurma di rumah, kalian bisa loh olah jadi hidangan berat atau minuman yang nyegerin. Misalnya, sup daging kurma dan es dawet kurma ini. Kita bikin sup daging kurma dulu ya. Kurma yang dipakai enaknya yang masih muda, Fems. Biasanya sih disebut dengan kurma rutop. Namanya juga sup, jadi harus pakai tambahan sayur ya, biar makin sehat. Oh iya, Fems, sup atau sop dalam bahasa Jawa pada dasarnya hidangan kuah kaldu gurih dengan aneka isian lengkap. Cita rasanya segar. Biasanya kaldu berasal dari tulang, daging, atau sayuran yang direbus. Biar makin lengkap, harus ada minuman pendamping yang memakai buah kurma sebagai bahan dasarnya. Tapi kurma yang dipakai ini harus sudah matang ya, Fems. Biar makin Indonesia banget, kurma diolah jadi isian es dawet, Fems. Wah, makin seger ya. Sekilas es cendol dan dawet ini hidangan yang sama nih, Fems. Padahal beda loh, cendol sebutan untuk masyarakat Jawa Barat, biasa memakai tepung beras. Sementara dawet dari Jawa Tengah dan Timur memakai tepung kanji. Nangka yang bisa dipakai sebagai penambah rasa, kini diganti dengan kurma ya, Fems. Fems, kurma muda atau rutop ini baik untuk menyuburkan kandungan loh, Fems. Kurma muda juga bagus sebagai mengontrol tekanan darah dan mencegah kanker. Oh iya, rasa getir atau kesat pada rutop ini bisa berkurang setelah diolah jadi masakan. Kulitnya yang agak keras juga bisa jadi lunak setelah dipanaskan, Fems. Es dawet kurmanya juga nggak kalah segar loh.